makna hiburan. Di awal pembuka tahun 2016, publik kembali disodorkan kasus narkoba di kalangan artis. Dikabarkan, artis berinisial VA telah ditangkap oleh Polres Jakarta Selatan karena narkoba di malam pergantian tahun 31 Desember lalu. Simpang siur berita itu pun agaknya membuat artis Vanessa Angel menjadi terduga. Namun sebelum rumor semakin kencang beredar, Vanessa pun angkat suara lewat kuasa hukumnya. Kekasih Didi Mahardika itu pun membantah bahwa VA adalah dirinya. Lewat pembicaraan via telepon, Vanessa juga mengklarifikasi keberadaannya ketika malam tahun baru yang ditenggarai sebagai waktu penangkapan. Apakah berita itu benar atau tidak? Gimana tanggapan itu aja, Mem? Enggak lah, bener apa? Kalau misalnya bener kan saya di kantor polisi, bukan di luar. Tahun baru di mana, Mbak? Tahun baru di mana? Malang. Tahun baru? Iya. Tahun baru di rumah aja, Mbak. Kemarin aku sakit. Lalu berita penggerbekan itu gimana, Mbak? Udah mendengar beritanya belum? Kenapa? Udah mendengar beritanya belum tentang penggerbekan Mbak kabar kemarin? Udah, tapi salah tangkap kali, apa salah nama? Atau nggak tahu deh itu berita mana yang bisa membuktikan nggak dia bisa tanggung jawab nggak sama apa yang dia beritakan gitu. Masa tercemarkan juga Mbak dengan adanya berita miring tersebut? Oh iya pasti dong, apalagi kalau ketangkep polisi kan nggak enak banget beritanya. Nah waktu itu ini aja sih, simpel aja sih Mas, sebenarnya kan ya manusia kan punya imun ya. Kalau misalnya saya merasa nggak terima digosipin atau diberitain negatif kayak gini, ya saya minta aja pertanggungjawabannya, ada bukti atau enggak, saksi. Kalau misalnya nggak ada ya saya bisa tuntut gitu aja. Enggak, saya ada di Cilacap. di mana Mbak Vanessa pas malam tahun baru di mana Mbak? Di rumah saya kan sakit, asam lambung, terus habis itu saya tidur habis minum obat. Kalau mana-mana. Artis berinisial VA itu dituding tertangkap di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan malam 31 Desember lalu. Dan Vanessa Angel mau tak mau menjadi sorotan publik lantaran dugaan bahwa dirinya lah yang dimaksud. Sebelum menyangkal lewat kuasa hukumnya, Vanessa pun tampaknya mendapat penguatan bukti dari beberapa status sosial medianya yang menunjukkan bahwa ia tidak pernah diperiksa polisi dalam waktu dekat ini. Terlihat kebersamaan artis 24 tahun itu dengan sang kekasih serta buah hati Didi. Tak hanya pihak Vanessa saja yang menyatakan bantahannya, pihak kepolisian juga membenarkan bahwa hingga saat ini belum ada kasus yang masuk ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait narkoba yang melibatkan artis berinisial VA. Dengan ungkapan yang dinyatakan oleh pihak berwajib saja yang menyuarakan ketiadaan kasus tersebut. Lantas bagaimana kebenaran itu bisa dipertanggungjawabkan? Rekan-rekan, sementara ini Polres Jakarta Selatan belum ada penangkapan yang namanya cukup itu saja. Terima kasih. Belum ada penggerbekan dan ya? Sementara belum ada informasi yang didapat ya. Tahun baru itu apa aja dan? Tahun baru itu ini kan Belum ada informasi mengenai itu. Terima kasih. Tuduhan tak sedap bukan kali pertama saja menghampiri Vanessa. Di tahun 2015 lalu, ia pun sempat menjadi buah bibir lantaran perubahan fisiknya yang terlihat gemuk dan disangka telah hamil di luar nikah. Setelah bisa membuktikan bahwa berita tersebut hoaks semata, kini Vanessa lagi-lagi diduga terlibat kasus narkoba. Agaknya ia enggan tinggal diam saja jika kasus tersebut terus berkembang dan mencemarkan nama baiknya. Vanessa tak segan mengambil jalur hukum untuk memulihkan nama baiknya. Hari ini sebagaimana yang telah beredar dan pertanyaan-pertanyaan di seputar klien kami, Vanessa dan Didi Mahardika, berkaitan adanya peristiwa yang katanya Vanessa ditangkap karena persoalan narkoba. Nah itu jangankan kawan-kawan, kita aja sebagai kuasa hukum dan juru bicara keluarga besar Mahardika sangat kaget adanya pemberitaan yang beredar ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar Vanessa. Ya, pertama kita sudah menganggap ini yang kedua kalinya. Ketika badan dia gemuk dikatakan hamil, ketika mungkin kelihatan kurus dibilang pula lagi narkoba, kan gitu kan. Jadi sehingga kami menganggap ini adalah masih berita yang simpang siur, karena secara media kami belum melihat pemberitaan ini sepihak dilakukan oleh seseorang ataupun sebuah perusahaan pemberitaan, sehingga kami anggap ini belum masuk ke ranah pencemaran daripada nama baik Vanessa. Yang kedua adalah
karena kawan-kawan juga langsung mengkonfrontir ataupun meminta pendapat kami, pihak keluarga maupun Vanessa, maka kami anggap ini adalah upaya pendewasaan dalam pemberitaan, sehingga belumlah sampai kami rumuskan apakah segera kita lakukan langkah-langkah hukum. Namun kalau ada pihak-pihak tertentu yang membuat ini menjadi seolah-olah benar dan seolah-olah pemberitaan Vanessa ditangkap itu adalah kenyataan, kami minta buktikan aja faktanya dan kami akan siap melakukan langkah-langkah hukum terhadap hal tersebut. Sekali lagi kami atas nama keluarga dan nama Vanessa mengucapkan kepada publik bahwa Vanessa tidak benar apa yang diberitakan tentang dia ditangkap karena narkoba. Yang kedua, kepada pihak-pihak lain untuk tidak memperbesar persoalan ini, untuk mendudukkan pada persoalan sesuai dengan fakta sebelum klien kami merasa dirinya dicemarkan, merasa Belum ada informasi mengenai itu. Terima kasih. Tuduhan tak sedap bukan kali pertama saja menghampiri Vanessa. Di tahun 2015 lalu, ia pun sempat menjadi buah bibir lantaran perubahan fisiknya yang terlihat gemuk dan disangka telah hamil di luar nikah. Setelah bisa membuktikan bahwa berita tersebut hoaks semata, kini Vanessa lagi-lagi diduga terlibat kasus narkoba. Agaknya ia enggan tinggal diam saja jika kasus tersebut terus berkembang dan mencemarkan nama baiknya. Vanessa tak segan mengambil jalur hukum untuk memulihkan nama baiknya. Hari ini sebagaimana yang telah beredar dan pertanyaan-pertanyaan di seputar klien kami, Vanessa dan Didi Mardika, berkaitan adanya peristiwa yang katanya Vanessa ditangkap karena persoalan narkoba. Nah itu jangankan kawan-kawan, kita aja sebagai kuasa hukum dan juru bicara keluarga besar Mardika sangat kaget adanya pemberitaan yang beredar ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar Vanessa. Ya, pertama kita sudah menganggap ini yang kedua kalinya. Ketika badan dia gemuk dikatakan hamil, ketika mungkin kelihatan kurus dibilang pula lagi narkoba, kan gitu kan. Jadi sehingga kami menganggap ini adalah masih berita yang simpang siur, karena secara media kami belum melihat pemberitaan ini sepihak dilakukan oleh seseorang ataupun sebuah perusahaan pemberitaan, sehingga kami anggap ini belum masuk ke ranah pencemaran daripada nama baik Vanessa. Yang kedua adalah karena kawan-kawan juga langsung mengkonfrontir ataupun meminta pendapat kami, pihak keluarga maupun Vanessa, maka kami anggap ini adalah upaya pendewasaan dalam pemberitaan, sehingga belumlah sampai kami rumuskan apakah segera kita lakukan langkah-langkah hukum. Namun kalau ada pihak-pihak tertentu yang membuat ini menjadi seolah-olah benar dan seolah-olah pemberitaan Vanessa ditangkap itu adalah kenyataan, kami minta buktikan aja faktanya dan kami akan siap melakukan langkah-langkah hukum terhadap hal tersebut. Sekali lagi kami atas nama keluarga dan nama Vanessa mengucapkan kepada publik bahwa Vanessa tidak benar apa yang diberitakan tentang dia ditangkap karena narkoba. Yang kedua, kepada pihak-pihak lain untuk tidak memperbesar persoalan ini, untuk mendudukkan pada persoalan sesuai dengan fakta sebelum klien kami merasa dirinya dicemarkan, merasa dirinya dihina. Oleh karenanya itu kami lebih baik menyatakan siap melakukan upaya hukum bagi orang-orang yang berupaya memperbesar persoalan yang tidak benar. Jadi bukan Vanessa Angel ya, tapi belum dibilang juga siapa orangnya, dan ya kita tunggu saja daripada kita semua spekulasi. Betul juga. Sekali. Dari pihak kepolisian juga tadi mengakui belum ada komentar resmi mengenai penangkapan yang terjadi di malam tahun baru yang berhubungan dengan penangkapan terhadap seorang selebriti ya. Jadi kita akan lihat sekali lagi seperti apa perkembangan beritanya dan mudah-mudahan semuanya tidak terjadi dan tidak benar. Dan ini ada hal yang memang baik sekali dilakukan pada saat malam pergantian tahun baru yang dilakukan oleh Jupe. Apa itu? Itikaf. Oh, jauh lebih bagus daripada kasus narkoba. Ya, iya dong, ya kan. Seperti apa liputan dari Jupe yang itikaf pada pergantian malam tahun baru ini, kita akan hantarkan beritanya saat lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Insert. Tetap diliput juga tentunya. Ya.